Saya akan menyapa Pak Bupati Sika, Pak Franciscus Roberto Diogo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Luar biasa, Pak Francisco. Boleh Pak cerita mengenai potensi di Kabupaten Sika, Kak, untuk menarik para investor supaya datang, dan apa yang Bapak bisa janjikan kemudahan mereka seperti yang disinggung oleh Pak Arsyad tadi dari soal perizinan, penyediaan tanah, lalu tidak ada konflik agraria, ada insentif, dan soal keamanan berinvestasi. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Bapak Wakil Menteri juga masih ada yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, Pak Ketua Kadin Indonesia, Dirut PT Sido Muncul, rekan-rekan Bupati se-Flores yang saya banggakan. Terima kasih tribunflores.com bisa meluncing dan menyelenggarakan webinar yang sangat berarti bagi kami di Flores. Tentunya untuk investasi di Flores, Flores ini sangat luar biasa potensinya. Kita mau katakan semua ada di Flores. Ya, jadi dalam pengalaman kami bagaimana menarik investor-investor dari luar. Sesungguhnya investor itu siapa? Sebenarnya kami di sini juga adalah investor. Ya, Kabupaten Sika khususnya adalah kabupaten koperasi, jumlah koperasi-koperasi yang besar, ya, dengan aset 1 triliun sampai 2 triliun itu ada di Kabupaten Sika. Jadi untuk menggalang pendanaan sebenarnya dari dalam daerah sendiri ada. Kelemahan ya, yang selama ini sedang kami bangun secara simultan dengan berdatangan investor, yaitu sumber daya manusianya. Jadi kami sedang menuju suatu transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Karena kalau bicara investasi, produk itu ya harus diproduksi secara besar, kemudian konsisten ya kualitasnya. Tentunya orientasi kita adalah ekspor. Sebenarnya Bapak Gubernur ya sudah melakukan pemetaan ya di Flores dengan potensi unggulannya masing-masing. Kalau untuk komoditi pertanian perkebunan, Saudara Tan Flores ini semua ada, tinggal disatukan, bangun sistemnya. Nah, kita sudah bisa menjadi daerah asal ekspor. Bukan komoditi-komoditi kita titipkan di Makassar atau Surabaya, tapi bisa juga berasal dari Flores. Nah, untuk potensi perikanan, Bapak Gubernur sudah memetakan Kabupaten Sika dengan unggulannya adalah perikanan. Ya, kami memiliki potensi perikanan tangkap, yaitu untuk pelagic fish, yaitu ada 100.000 ton penangkapan lestari per tahun, baik di Laut Flores maupun di Laut Sawu. Tetapi kalau total keseluruhan di perairan Flores dan Sawu, itu totalnya adalah 300.000 ton ya per tahun untuk penangkapan lestari. Potensi ya jenis pelagis besar, terutama tuna, yaitu yellowfin terdapat di utara, dan di selatan itu adalah bluefins. Nah, ini sangat potensi. Kami bahkan memiliki yang ukurannya 70 up. Ya, biasanya eksportir minta yang 20 up. Tapi di sini malah terdapat lebih banyak 70 up. Ya, barusan kita melakukan pembongkaran ikan, potensinya sangat besar. Ya, 300 ya, ton. Ya, barusan kita ekspor ke Thailand. Nah, ini potensi yang sangat besar. Armada di tempat kami memang cukup, ada 7 pabrik, namun untuk SDM ya dari luas lautan di NTT yang begitu, kalau kita melihat dari beberapa kabupaten, memang di Sika jumlah nelayan tulen terbanyak, ya, kita ada 5.100 nelayan tulen. Mungkin daerah lain 1.000 atau lebih atau di bawah 1.000. Nah, ini kita perlu menggalang juga potensi sumber daya manusia. Karena terus terang dari potensi 100.000 di wilayah perairan Sika saja, kami baru sanggup menangkap 20.000 ton ya per tahun. Padahal masih 80.000 ton yang tidak kita tangkap. Ini kan potensi ekonomi bagi masyarakat Flores. Kita juga mengharapkan kerjasama yang baik ya lewat Kadin untuk melihat ya secara jeli di Flores, baik perikanan tangkap maupun budidaya, memang ada potensi untuk pengembangan udang faname.
ya karena potensi air yang berkualitas tinggi. Beberapa calon investor dalam waktu dekat ya kami akan meluncing untuk pembangunan 200 hektar ya tambak udang Faname. Jadi kita akan menyiapkan untuk mendukung destinasi pariwisata Labuan Bajo dan Flores. Sedangkan untuk komoditi-komoditi pertanian, perkebunan, nah ini dibutuhkan satu sentra produksi untuk mengolah semua ya potensi-potensi seperti tanaman vanila. Kita punya vanila, tapi lebih banyak ya dijual secara basah. Jadi dengan adanya rumah atau sentra produksi, kita bisa keringkan, ya mulai dari proses pembersihan, pelayuan, fermentasi, pengeringan, dan kita melakukan pengepakan. Itu menggunakan vakum, bisa disimpan ya sampai dengan 10 tahun. Dan kita akan menjaga harga vanila. Sekarang sekitar 4-5 juta per kilogram. Ya itu sangat potensi besar. Karena di Flores ini daerah yang 0 sampai 25 meter dari permukaan laut itu sangat sedikit, tetapi daerah pegunungan itu lebih banyak. Dari Labuan Bajo sampai Lembata itu dipenuhi gunung api. Jadi tanah kita subur, cocok untuk tanaman perdagangan. Kemudian kebijakan Bapak Presiden dengan perhutanan sosial, kami di sini juga lagi menyiapkan ini dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada 27.000 hektar kawasan yang akan kita masuki bersama masyarakat untuk menanam lebih banyak tanaman perdagangan, sehingga kuota atau produksi tanaman-tanaman perdagangan itu bisa lebih kita tingkatkan. Saya pikir ini persoalan perizinan sudah ada OSS. Saya pikir kalau datang ke Flores, ya khususnya di Momere, itu 1 hari selesai perizinan dan pemerintah selalu membackup. Ya, saya akan berteman dengan semua investor sehingga mereka bisa menginvestasikan ya modalnya di sini dan bersama masyarakat Flores kita membangun itu. Bupati Sika, Pak Franciscus Roberto Diogo, saya sempat bertandang dan bertemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu dan luar biasa. Terima kasih Pak atas sambutannya. Dan tadi seperti disebutkan Pak Bupati ada peluang 80.000 ton ikan di wilayah Sika yang masih kita bisa belum eksplorasi atau belum bisa ditangkap. Salam sehat buat Pak Bupati dan selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Manggarai.